Ya, timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Sinteyong. Peringkat terbaru FIFA menunjukkan Indonesia berhasil melampaui Malaysia dan kini menjadi yang terbaik ketiga di Asia Tenggara. Meski demikian, skuad Garuda menghadapi tantangan berat untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Meski tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024, namun timnas Indonesia kini menjadi salah satu dari 18 tim yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 5 September nanti dan akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2025. Hasil pengundian atau drawing membagi menjadi 3 grup. Masing-masing terdiri dari 6 tim dan menempatkan Indonesia ke dalam grup neraka karena akan melawan juara Asia dan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Inilah gambaran perkembangan timnas Indonesia di mata pelatih kelas dunia dan para pengamat sepak bola. Salah satu pengamat sepak bola, Coach Justin, mengakui jika kualitas permainan Indonesia yang berkembang di dewasa kali ini. Hal ini membuktikan bahwa skuad Garuda bisa mencatat prestasi baru dalam kancah internasional. Coach Justin mengatakan, mereka sudah menunjukkan kok, mereka sudah mengalahkan Australia, Korea yang selalu ikut Olimpiade. Kita kalahkan sehingga mereka nggak ikut. Artinya kan kita mumpuni ya. Bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi kita bisa memberikan perlawanan. Walau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kemajuan sepak bola Indonesia kini menjadi catatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. This is different ya, sepak bola kita semenjak di bawah Erick Thohir, di bawah Sinteyong is different era. We develop very fast dan kita itu benar-benar meroket untuk level perkembangan sepak bola, sebut Justin. Ya, prestasi timnas Indonesia juga tidak luput dari pengamatan pelatih-pelatih kelas dunia. Sementara itu mantan pelatih Inter Milan Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Sebab menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Bahkan karena penasaran dengan permainan skuad Garuda, Roberto Mancini sampai menyempatkan hadir di Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka punya bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, kata Mancini. Ya, pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka pun kini punya tanggung jawab yang besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Ya, meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain timnas Indonesia tetap tinggi. Dukungan dari masyarakat dan pengakuan dari dunia internasional menjadi modal yang berharga bagi timnas Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan satu kebiasaan supporter Garuda yang bikin dirinya heran hingga saat ini. Bahkan warga Korea Selatan yang mengetahuinya sampai kaget. Menurut Sinteyong, dia masih tidak percaya bahwa namanya selalu dinyanyikan supporter timnas Indonesia di stadion setelah rampungnya pertandingan. Bahkan Sinteyong merasa nama pemain bintang timnas Indonesia sekalipun tidak lebih sering dinyanyikan supporter dibandingkan dirinya. Para pemain merasa puas ya, bahkan yang berstatus bintang pun tidak diteriakkan namanya oleh penonton, kata Sinteyong ketika menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Lee Gyeong-gyu yang dikutip oleh Sora.com. Sinteyong mengatakan, mereka meneriakkan nama saya. Menurut Sinteyong, dia tidak tahu alasan pasti fans timnas Indonesia memberikan dukungan yang masif terhadap dirinya. Yang jelas, ujarnya, fenomena ini tidak dirasakan di Korea Selatan. Bahkan saat Taeguk Warriors melaju ke semifinal Piala Dunia 2002, pelatih Gus Hiddink itu pun tidak dielukan oleh supporter. Ya, andai Son Heung-min jadi pemain timnas Indonesia dan mencetak gol, harusnya namalah yang diteriakan oleh supporter, kata pembawa acara Lee Gyeong-gu yang kaget dengan fakta tersebut.
Meski tidak diketahui alasan pasti, fans timnas Indonesia begitu cinta kepada Sinteyong, performa Garuda ini bisa menjadi landasan dari fenomena tersebut. Selama 4 tahun memimpin skuad Garuda, Sinteyong masih belum mempersembahkan trofi, tetapi konsisten meningkatkan kualitas Garuda. Saat Sinteyong menjabat pertama kali, timnas Indonesia menduduki ranking 179 dunia dan 4 tahun berselang, tim Merah Putih kini berada di peringkat 133 ranking FIFA. Selain itu, Sinteyong juga menjadi pelatih yang mampu meloloskan timnas Indonesia U20 dan timnas U23 lolos sekaligus ke Piala Asia. Bahkan di Piala Asia U23 kemarin, timnas Indonesia mampu menjadi semifinalis sebelum akhirnya kalah dari Junior U23 dalam playoff Olimpiade 2024. Ya, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri tidak menutup kemungkinan untuk kembali mencadangkan Jens Reven saat menghadapi Kamboja meski tampil gemilang ketika mengalahkan Filipina di Piala AFF U19 2024. Jens Reven menjadi salah satu bintang saat timnas Indonesia U19 mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 17 Juli. Masuk sebagai pemain pengganti, Jens Reven menyumbangkan 1 gol kemenangan timnas Indonesia U19 pada menit ke-87 setelah memanfaatkan umpan mendatar di dalam kotak penalti. Kemenangan ini membuat Garuda Nusantara untuk sementara duduk sebagai pemuncak klasmen sementara grup A dengan mengoleksi 3 poin. Sementara 5 gol lainnya diciptakan Arliansyah Abdul Manan, Iqbal Gwijangge, dan Kade Arel. Arkan Kakak dan kawan-kawan unggul selisih gol dari Timor Leste yang pada pertandingan melawan Kamboja secara mengejutkan bisa memetik kemenangan dengan skor 3-2. Pada pertandingan kedua, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 20 Juli nanti. Kemenangan akan membuat Indonesia lolos ke babak semifinal. Di atas kertas, timnas Indonesia U19 akan bisa menang mudah melawan Kamboja. Selain komposisi pemain yang lebih baik, Indonesia juga bermain sebagai tuan rumah. Ya, terkait adanya kemungkinan memasukkan Jens Reven sebagai starter, Indra Syafri masih tutup mulut. Dia menyebut keputusan rotasi masih belum bisa disampaikan. Ya, belum bisa dibocorin kan, tapi intinya masih mencari komposisi terbaik di fase grup ini, kata Indra Syafri. Namun, pelatih asal Sumatera Barat ini pun menyatakan ada rotasi untuk beberapa posisi. Hal ini dilakukan, kata dia, sebagai upaya untuk mencari komposisi terbaik di Piala AFF U19 2024. Besok kan kita lawan Kamboja tanggal 20. Ya, saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain. Untuk nanti kita tahu di babak selanjutnya siapa sih komposisi terbaik yang ada dari 23 pemain ini, ujarnya. Mantan pelatih Bali United ini menambahkan bahwa laga melawan Filipina dijadikan bahan evaluasi untuk membentuk tim yang lebih solid di babak berikutnya. Meski di atas kertas Indonesia akan mudah lolos, Indra Syafri tidak mau jumawa dan menilai Kamboja serta Timor Leste memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Ini kan baru pertandingan pertama. Lalu dipikir bahwa Kamboja nanti kita bakal menang, belum tentu. Lawan Timor Leste juga. Jadi pesan saya kepada para pemain, jangan pernah anggap mudah setiap pertandingan yang dilalui. Karena hal itulah yang membuat mental mereka berkembang. Apalagi ini pemain-pemain muda ya, dan harus dikawal untuk terus dijaga mental juaranya, mental pemenangnya. Dan itu yang harus dipahami selalu, ungkap Indra Syafri.